Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang ini kemasukan jin paling cantik di kabilahnya. Seorang syekh meruqyah. Siapa kamu? Katanya. Saya jin. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Cantik tidak? Cantik. Bahkan tercantik di kabilahnya. Ketika dijelaskan bagaimana bentukmu, dia mengatakan saya punya 10 kaki. Itu jin yang paling cantik. Kakinya 10. Berarti antum bisa bayangkan gurita. Itulah kayak gurita. Coba, karena jin itu tidak mungkin menikah dengan manusia kecuali tasyakul kan, kecuali dia sudah menghabiskan kekuatannya untuk beralih rupa, itu sudah lemah dia. Kemudian di sini juga yang kedua, bahwa lam yarid al-idhnu minasyar'i fi dzalik. Tidak ada dalil yang membolehkan menikahnya seorang manusia dengan jin berdasarkan surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. Sementara kalimat nisa ini khusus untuk manusia, bukan untuk jin. Maka selain itu tidak boleh. Berarti kalau seandainya menikah dengan jin dianggap haram. Ketika haram tidak sah, ketika sah berzina ya. Kemudian juga ada kias. Dalam Islam saja seorang budak dilarang menikah dengan orang merdeka kan. Umpamanya saya punya budak perempuan, Islam melarang, tidak boleh seorang tuan menikahi budaknya. Kenapa? Karena akan terjadi madarat. Madaratnya apa? Sebab kalau bayi ini lahir, maka anaknya akan menjadi merdeka karena ikut nasab bapaknya kan? Dan anaknya lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibundanya. Ibundanya masih budak, sementara anaknya statusnya merdeka. Inilah yang disabdakan Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha, ketika ada seorang budak melahirkan tuannya. Lah kalau orang merdeka dengan budak saja dilarang dalam Islam karena ada madarat, bagaimana manusia menikah dengan jin? Tentu lebih madarat, lebih madarat lagi ya. Kemudian kalau seandainya memang hamil gitu ya, baik jinnya yang hamil karena perempuannya dari jin, atau manusia yang hamil gitu ya karena pernikahan dengan laki-laki dari jin, itu nanti kalau lahir kayak apa itu anaknya? Ya. Kalau umpamanya kakeknya nikah sama jin, anaknya jadi apa itu? Jadi setan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak pertanyaan yang susah dijawab nantinya. Kemudian juga Al-Imam Al-Mawardi beliau mengatakan ini mustangkarun lil ukul, nggak bisa dicerna menikah dengan jin dan manusia, litabayunil jinsaini, karena berbeda jenis, wa ikhtilaf at-tab'aini, karena berbeda tabiat. Sudah jenisnya beda, tabiatnya pula berbeda. Kemudian juga bentuk badannya kita tidak tahu, kecuali kan dia tasyakul saja. Kalau dia memang beralih rupa bolehlah kan itu ya, nampak gitu. Tapi kalau dalam bentuk asli, cemana dia tahu bentuk aslinya seperti apa? Sehingga karena sudah berbeda jenis, berbeda tabiat gitu ya, yang satu bentuknya jasmani, yang satu bentuknya ruhani. Cemana akan ketemu jasmani dengan ruhani? Makanya kata beliau ini mustangkarun lil uqul, mustahil nih, nggak bisa dicerna, kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala. Kemudian juga di antara madaratnya juga adalah disebutkan di sini, yatarattab alaihi mafasid katsirah, maka akan banyak kerusakan di dalamnya. Likudrati al-jinniyati ala tasyakkuli bi suratin ukhra,
wa kaifa yathiqu anna allati tukhalituhu hiya zaujatuhu haqqan. Kalau seandainya jin sudah menikah dengan antum, kemudian jin ini kan beralih rupa baru bisa digauli kan gitu. Apakah kita tahu bahwa jin yang beralih rupa adalah pasangan kita? Bisa saja dia ganti-ganti pasangan kan itu ya. Saya mau ke sana dulu, gantikan saya. Bisa saja kan itu ya. Namanya jin nggak bisa dilihat. Ya, bisa saja dia ngomong begitu, saya sibuk nih, nggak enak pula dengan suami saya itu, kamu gantikan dulu lah biar dia nggak curiga sama saya. Jadi kalau mereka selingkuh itu enak gitu ya, karena tidak bisa dilihat. Jadi nggak bisa gitu ya. Kemudian juga hadis-hadis tentang biwuqu'i zawaji minal insi lil jin, terjadinya pernikahan manusia dengan jin itu semuanya dhaif, tidak tertetapkan di dalam sunnah Nabi SAW. Seperti contoh saja hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, ketika Nabi SAW dia bertanya, ya Rasul, apakah dalam diriku ada jinnya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, karena di sana ada orang-orang yang disebut mugharribun. Siapa mugharribun itu? Alladzi yastariku fihimul jin, orang-orang yang selalu bersyirikat dengan jin. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, secara singkat mungkin ada 3 poin tentang bahaya menikah dengan jin itu. 1, pasti akan terjerumus kepada al-fawahish antara Bani Adam dengan jin. Pasti akan terjadi al-fawahish, artinya perzinahan, kerusakan, macam-macam ya, tidak mungkin tidak, itu pasti terjadi. Kemudian yang kedua, ma yatarattab ala tanakuhi bainahuma min adz-dzurriyyati wal hayati zawji. Dalam menikah itu kan salah satu tujuannya adalah memiliki keturunan, memperbanyak anak, karena Rasul akan berbangga dengan banyak umatnya pada hari kiamat. Apakah mungkin manusia ketika menggauli jin atau sebaliknya akan bisa punya keturunan sementara jenisnya sudah berbeda? Ya, rahim mereka berbeda dengan rahim manusia kan gitu. Jadi ini pun jadi masalah ya. Berarti tidak punya keturunan dengan mereka, tidak ada keturunan dari jin. Jadi kalaupun seandainya nih ada seorang suami menggauli istrinya, lupa membaca basmalah atau isti'adzah, kemudian jin ikut menggauli di situ, ya memang kedua-duanya akan merasakan nikmat duniawi, tetapi tidak bisa membuahi jin itu, dan tidak bisa juga kemudian memecahkan keperawanan, karena yang satu ruh yang satu jism, macam mana caranya kan itu. Artinya bahwa dari sini saja sudah madarat, karena tidak mungkin kemudian pernikahan manusia dengan jin akan melahirkan keturunan. Adapun kemudian yang ada di medsos gitu, ya ada orang yang mukanya jelek kemudian mengatakan karena ibunya kawin dengan jin gitu. Apa pula, nggak ada urusannya. Nggak ada. Manusia itu diciptakan sebaik mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian juga yang ketiga, bahwa bermuamalah dengan bangsa jin ini pasti akan memadaratkan banyak perkara, karena jin itu memang kalau dia muslim, dia tidak mungkin bermuamalah dengan manusia yang muslim, kehidupan mereka sendiri. Berarti yang memungkinkan muamalah dengan manusia itu jin-jin yang kafir, jin-jin yang fasik, walaupun dia muslim mungkin fasik. Dan otomatis tujuan mereka sendiri menikah dengan manusia untuk merusak manusia, bukan untuk memperbaiki manusia.